Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Semoga dengan sehat ini kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan bisa memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan bekal kita menghadapnya. Dan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umatnya yang setia melaksanakan syariatnya dan mendapatkan syafaatnya. Hari ini insya Allah kita akan bicarakan surat tafsir surat Hud ya, dari ayat 105 sampai ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyu wa sa'id. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang, kata Allah, pada hari nanti akan datang jiwa tidak akan bicara sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Maka dari mereka ada yang sengsara dan dari mereka ada yang bahagia. Dari ayat sini kita bisa melihat bahwa ternyata saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita tidak akan mampu berbicara lagi. Disitulah kita tidak akan bisa mengucapkan satu kata pun di hadapannya, kecuali dengan izin Allah. Bahkan sampai para malaikat pun yang berdiri bersaf-saf di hadapan Allah tidak bisa bicara sedikit pun kecuali dengan izinnya. Seperti yang kita lihat di dalam surat An-Naba ya, ayat 38 sampai 39. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamu man adzina lahur rahmanu illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Jadi Allah menyatakan di sini la yatakallamun illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Bahwa pada hari kiamat ketika Jibril dan para malaikat berdiri bersop-sop berbaris-baris, mereka tidak ada yang bisa bicara sedikit pun di hadapan Allah kecuali ya yang diberikan izinnya ya oleh Allah yang Maha Pengasih, wa qala shawaba, dan apa yang dikatakannya adalah benar. Dzalika yaumul haq, dan pada hari itu adalah hari yang pasti, tidak akan mungkin meleset ya, tidak akan mungkin tidak terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang bisa menjadikan ya kepada Tuhannya tempat kembali. Jadi di sini kita diberitahu oleh Allah tentang kondisi di hari kiamat dan kondisi setelah itu ketika di padang mahsyar berhadapan dengan Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa bicara ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama Allah menyebutkan ketika terjadi hari seperti itu, maka manusia akan terjadi dua kelompok. Sebagian mereka adalah termasuk golongan yang sengsara, sebagian lagi adalah mereka yang termasuk golongan bahagia. Siapakah yang sengsara dan siapakah yang bahagia ya? Kalau kita dalam surat Asy-Syura ayat 7, Allah menegaskan fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Bahwa ternyata pada hari itu manusia akan terbagi pada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok sebagai ahli surga dan kelompok yang kedua adalah sebagai kelompok ahli neraka. Jadi ditegaskan oleh Allah pada saat itu hanya ada dua nasib yang akan dimiliki oleh manusia, tapi tidak bisa dipilih oleh manusia pada waktu itu karena dipilihnya ketika di dunia. Ketika di dunia dia bisa memilih jalan yang sudah diatur oleh Allah, maka dia akan menjadi ahli surga. Tapi ketika di dunia dia memilih ya
jalan yang bukan diatur oleh Allah, maka dia akan menjadi ahli neraka. Karena itu kalau jadi ahli surga ya mereka akan bahagia, kalau jadi ahli neraka mereka akan sengsara. Nah, karena itu Allah memberitahu kepada kita bahwa pada hari ketika Allah sudah menentukan nasib manusia sebagai balasan dari perbuatannya ketika di dunia, yang di dunianya menjadi orang yang tidak taat akan menjadi ahli neraka, jadi ahli sengsara, dan yang di dunia ketika menjadi orang yang taat maka dia akan menjadi ahli surga, yang menjadi orang yang mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah ibu-ibu semuanya bahwa pada saat ketika Allah memasukkan mereka ke dalam neraka itu, mereka hanya bisa menarik nafas panjang. Menarik nafas ya sebagai tanda penyesalan, ya sedih, ya merasakan takut, ya akan mendapatkan siksa yang luar biasa. Dalam surat Hud ayat 106 Allah menegaskan fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Maka adapun orang yang sengsara, mereka adalah orang yang menjadi ahli neraka. Fiha zafir, ya, mereka di dalamnya ya akan dikeluarkan oleh Allah dan akan menarik nafasnya ya dengan sangat panjang ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada saat yang sama manusia tidak bisa menolak lagi ketika Allah sudah menentukan mereka itu sebagai ahli neraka dan mereka akan mendapatkan kesengsaraannya sebab mereka sudah memilih di dunia di jalan yang salah. Nah, karena itu pantas di dalam ayat ini kita jadi sadar bahwa di dunia kita masih punya kesempatan memilih. Kalau di hari akhirat kita tidak punya kesempatan untuk memilih. Di dunia kita bisa memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Maka gunakanlah oleh kita untuk bisa memilih jalan yang benar. Agar ketika di hari akhirat sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memilih, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan untuk memilih ini selapang-lapangnya, semudah-mudahnya diberikan oleh Allah, diserahkan semua kepada manusia. Dia ingin memilih jalan yang mana ya, tidak ada sama sekali paksaan dari Allah, tidak ada sekali sama sekali tekanan dari Allah, semua atas kehendak dirinya masing-masing. Itulah mengapa kalau ada orang sudah ingin menjadi orang yang baik, maka Allah akan mudahkan untuk menjadi ahli kebaikan. Kalau ada orang memilihnya ingin menjadi orang yang jahat, maka Allah akan mudahkan juga pada kejahatannya. Itulah mengapa di dalam surat Al-Lail pun Allah menyinggung tentang hal ini ya, ayat 5 sampai ayat 10 ya. Di antaranya itu fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang mau memberi dan bertakwa dan membenarkan ya surga serta kebaikan-kebaikan, maka Allah akan mudahkan kepadanya untuk mendapatkan kemudahan untuk bisa melakukan banyak kebaikan ya, kemudahan untuk bisa meningkatkan ketakwaan, kemudahan untuk bisa bersedekah sesuai dengan keinginannya. Jadi orang yang ingin berbuat baik semudah-mudahnya Allah akan tunjukkan jalan, Allah akan ringankan beban ya, Allah akan berikan fasilitas untuk menuju pada kebaikannya. Tapi kebalikannya wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kebalikannya untuk orang yang sudah memilih kepada jalan yang salah ya, maka adapun orang yang bakhil ya, yang merasa cukup, tidak membutuhkan Allah lagi, tidak perlu pertolongan Allah, bahkan dia mendustakan tentang kebaikan, dia mendustakan surga, pada saat itu Allah menyatakan fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan berikan kemudahan pada mereka untuk mendapatkan banyak kesulitan. Jadi sebetulnya secara fitrah manusia itu ketika bisa mengikuti hatinya yang bersih, yang penuh iman, maka dia akan memilih pada jalan kebaikan. Di saat sudah memilih pada jalan kebaikan itu, Allah akan berikan kemudahan begitu banyak. Apakah kemudahan untuk jalan kepada akhiratnya ataupun jalan untuk mencapai kebahagiaan dunianya. Tapi kebalikannya, kalau orang itu memang sudah memilih berbuat jahat, maka ya pada saat yang sama seperti orang yang bakhil, sudah tidak perlu pertolongan Allah lagi, mendustai kebaikan, mendustai surga, pada saat itu maka Allah akan berikan banyak kesulitan.
Jadi bagi orang yang baik, menginginkan kebaikan dan selalu ya untuk bisa menjaga kebaikan, Allah akan mudahkan ya. Allah akan mudahkan tidak hanya di dunia bahkan di hari akhiratnya. Kebalikannya untuk orang yang tidak beriman lagi kepada kebaikan, tidak yakin terhadap surga sebagai balasan, maka pada saat yang sama keinginan berbuat jahatnya, ya Allah akan turutkan, Allah akan ikuti, tapi pada saat yang sama dia akan mendapatkan ya kesulitan dalam kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di hari akhirat. Jadi sebetulnya Allah itu sangat sayang kepada hambanya, ya dimudahkannya itu untuk menuju kepada surga. Tapi karena manusia diberikan pilihan, terserah saja pilihannya itu mau milih surga atau milih neraka. Tapi itu kesempatan pilihannya hanya di dunia. Kalau sudah ada di hari akhirat, sudah memetik hasilnya. Apa yang dipilih ketika di dunia maka akan menjadi hasil ketika di hari akhirat. Kemudian dalam ayat 107-nya Allah menegaskan khalidina fiha mada matis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid. Mereka akan kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ini akan kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Jadi ternyata di hari akhirat pun Allah akan menciptakan lagi langit dan bumi yang tidak seperti ketika langit dan bumi di dunia. Siapakah orang-orang yang nanti bisa dikeluarkan dari neraka? Yaitu terserah Allah, illa masya rabbuk, kecuali yang Allah kehendaki. Pada dasarnya orang kalau sudah masuk neraka itu selama-lamanya, tapi kalau Allah menghendaki untuk mengambilnya, dipindahkannya ke surga, ya melepaskan azabnya, maka pada saat itu sesuai dengan kehendaknya Allah pun akan mengangkatnya. Di situ hanya kehendak Allah yang berlaku. Jangankan di hari akhirat, di dunia pun hanya kehendak Allah yang berlaku, apalagi ya di hari akhirat. Kata Allah, inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu ya berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi dari sinilah kita harus memilih jalan yang benar, ya memilih apa yang harus kita taati dari ajaran agama ini, karena pilihan kita hanya punya satu kesempatan ketika di dunia saja, dan gunakanlah kesempatan memilih itu pada kebaikan agar kita tergolong pada orang yang bahagia yang nanti ditempatkan di dalam surga. Nah, karena itu pantas Allah memberikan kembali nanti kehidupan di sana di dalam hari akhirat, yang tentu ketika menjadi ahli surga akan menjadi orang yang paling bahagia karena tidak ada azab sama sekali, semua adalah kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Dan itu hanya diberikan pada orang-orang yang mau berbuat baik ketika di dunianya. Dalam surat Az-Zumar pun Allah menyinggung tentang hal ini di ayat 74. Wa awrathnal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u fa ni'ma ajrul amilin. Dalam surat Az-Zumar ayat 74 ini Allah menyatakan kami mewariskan bumi ya yang menjadi tempat ya kami berikan kepada mereka ya untuk bisa tinggal di dalam surga. Jadi di dalam surga pun nanti ada bumi yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa yang kami kehendaki, dan balasan yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beramal soleh ketika di dunia. Nah, pantas kita ketika di dunia harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu ini semuanya berharga, tidak akan bisa diulang lagi, dan waktu ini harus memiliki nilai kebaikan agar semua waktu akan mendatangkan banyak nikmat ketika di hari akhirat. Nah, kita juga harus meyakini bahwa apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha untuk bisa sejalan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki yang baik-baik kepada kita, ikutilah yang baik-baik itu. Allah menghendaki kepada kita selamat, ikutilah yang jalan keselamatan itu. Dan Allah tidak ingin mengazab kita kalau kita masih menjaga kesalahan kita, ya jadilah orang yang terus bertahan dalam kesolehannya agar Allah tidak mengazab kita di dunia maupun di akhirat. Karena dimanapun kita hidup yang berlaku itu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di surat Hud ayat 108-nya Allah menegaskan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha mada matis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdzud. Demikian juga Allah menceritakan tentang ahli surga ya. Adapun orang-orang yang diberikan kebahagiaan di dalam surga,
mereka juga kekal selama-lamanya, selama masih ada langit dan bumi. Karena di hari akhirat pun ada langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah di dalam surga ini, maka ya Allah akan memberikan itu sebagai tempat tinggal bagi kita, dan kita akan tinggal selama-lamanya di sana, tapi tinggal dalam kebahagiaan. Karena kata Allah, ya diberikan kebahagiaan orang yang ada di dalam surga. Nah, tentu saja bumi dan langit ini terus akan ada sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada siapa nikmat itu diberikannya di dalam surga, juga kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dia sudah memilih jalan ketika di dunia pada kebaikan, Allah sudah pilih orang-orang semacam ini untuk terus taat kepada Allah, maka pada saat yang sama di hari akhirat dia akan diberikan kebahagiaan. Tapi kata Allah, nikmat dalam surga ini ata'an ghairu majdud, yaitu karunia yang tidak pernah terputus. Jadi kalau kita di dunia sehat itu karunia, tapi saat itu kadang ada sakitnya. Ya, kemudian kita diberikan harta oleh Allah di dunia, tapi kadang kita ada miskinnya, ada susahnya, ada berkurangnya, ya, ada pailitnya, ya. Tapi di hari akhirat tidak ada itu semua. Semua kenikmatan tidak akan pernah terputus. Waktu di dunia kita ada mudanya, tapi kita juga ada masa tuanya, ya. Waktu di dunia kita ada masa kuatnya, tapi ada masa lemahnya. Nah, di hari akhirat tidak akan ada masa yang berubah. Ya, nikmat itu terus selamanya. Kata Allah, ghairu majdud, ya, tidak pernah terputus. Dan ini harus kita cari. Di dunia sudah melelahkan, jangan sampai di akhirat melelahkan dan terus menyakitkan serta menyedihkan. Jadi cukuplah dunia itu tempat kita bersulit-sulit, ya, di mana kita tetap untuk bisa bersenang-senang selamanya itu nanti ketika kita sudah kembali, ya, ke alam akhirat di dalam surga. Karena itu jangan pernah mengeluh ketika kita sedang mendapatkan kesulitan di dunia. Lalulah kesulitan-kesulitan demi kesulitan yang ada di dunia ini untuk terus menegaskan kenikmatan yang abadi di akhirat akan menjadi milik kita. Karena diberikannya hanya untuk orang yang, ya, melaksanakan kebaikan dan mempertahankan kebaikan. Sebagaimana Allah menyebutkannya dalam surat At-Tin ayat 6. Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Siapa sih orang yang mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus, nikmat yang terus menerus tidak pernah berhenti? Ternyata Allah memberikan dua syarat. Ya, syarat yang pertama yaitu beriman, yang kedua adalah beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka mendapatkan apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala, ya, balasan kebaikan yang terus menerus penuh kenikmatan, tidak akan pernah terputus sama sekali. Subhanallah. Inilah yang kita gapai, yang kita cari, yang kita perjuangkan, ya, dari semenjak di dunia, ya. Jadi pantas di dunia lah tempat kita berkorban, tempat kita berjuang, tempat kita bersusah payah, di mana akan kita petik hasilnya terus bersenang-senang, bahagia, ya, terus menerus, tidak akan ada kesulitan lagi, tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan lagi ada kesulitan, yaitu di hari akhirat ketika kita sudah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Rasulullah juga memperkuat, ya, apa yang disebutkan oleh Allah. Rasulullah lebih mempertegas lagi, ya ahlal jannati khuludun falam maut. Maka wahai ahli surga, ya, semuanya kekal, ya, tidak akan pernah ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun falam maut. Tapi juga ahli neraka, ya, mereka akan kekal, juga tidak akan ada kematiannya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, wahai ahli surga, kalian semua akan hidup, ya, tidak pernah mati selama-lamanya, dan kalian akan, ya, selalu muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya, dan kalian akan sehat terus menerus, ya, tidak akan pernah ada sakitnya, dan kalian semua akan mendapatkan nikmat, tidak akan pernah mendapatkan kesulitannya selama-lamanya. Nah, dari hadis inilah, hadis riwayat, ya, yang sahih, disebutkan bahwa yang namanya nikmat di surga itu seterusnya selamanya abadi, tidak akan ada perubahannya, tidak akan pernah ada putusnya, ya, tidak akan berubah menjadi buruk, tidak akan pernah berubah menjadi sulit ataupun susah atau sengsara. Semua nikmat itu betul-betul menyenangkan, jadi tidak akan putus-putus, terus-menerus dirasakan oleh manusia sebagai ahli surga. Kemudian di ayat 109-nya Allah menyatakan, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'i ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu manqus. Kata Allah dalam ayat ini, janganlah, ya, kamu menjadi orang yang ragu.
terhadap apa yang sudah disembah oleh mereka, ya, terhadap apa-apa yang mereka sembah, ya, kecuali mereka persis seperti apa yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelumnya, dan kami akan sempurnakan kepada mereka balasan, ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Kita tidak boleh ragu, ya, tidak boleh meragukan, ya, kesesatan orang-orang yang sudah menyembah kepada selain Allah. Dan kita tidak boleh ragu terhadap akidah kita melihat orang-orang lain yang tidak menyembah Allah. Karena ketika kita terus bertahan, ya, dengan keyakinan kita terhadap Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai Rasul kita, maka pada saat yang sama kita tidak akan, ya, diberikan balasan yang buruk oleh Allah. Sementara kebalikannya, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, beribadah kepada selainnya, maka Allah, ya, akan berikan balasan pada mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun terhadap azab yang diberikan kepada mereka. Sesuai dengan amalnya, azab sebesar apa yang harus diberikan pada mereka, azab yang sudah persis sebagai balasan yang tepat bagi amalnya itu tidak akan dikurangi oleh Allah sedikit pun. Jadi sekalipun dia menangis-nangis, meraung-raung dalam neraka, ya, bahkan sampai merintih-rintih dalam sakitnya, dia berdoa kepada Allah, minta, ya, diselamatkan, minta dilindungi, minta diangkat dari azab neraka, Allah tidak akan menguranginya. Inilah menunjukkan bahwa kita harus terus, ya, bertahan dalam keistiqomahan kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah dengan istiqomah, ya, dan juga harus bisa mempertahankan keislaman kita sampai husnul khatimah. Allah menyebutkannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kembali kita lanjut ke ayat 110 dari surat Hud ini. Allah menyebutkan, walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi, dan sungguh kami sudah mendatangkan kepada Musa kitab, ya, tapi fakhtulifa fihi, diperselisihkan, ya, terhadap apa yang ada dalam kitab ini. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika, seandainya tidak ada ketetapan yang lebih dahulu dari Rabbmu, laqudiya bainahum, niscaya Allah akan, ya, jatuhkan kepada mereka atau putuskan kepada mereka siksaan. Laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhum murib, dan sesungguhnya mereka tetap dalam kebingungan dan dalam keraguan. Jadi Allah Maha Pengasih masih tetap memberikan rasa sayangnya kepada hambanya yang terus memperselisihkan wahyunya, yang terus memperselisihkan kebenaran apa yang terkandung dalam wahyu Allah ini. Sebetulnya kalau Allah, ya, ingin membalasnya untuk menyiksanya sekarang di dunia, ya, bisa saja, tapi Allah tunda sesuai dengan ketetapan hukumnya, bahwa balasan yang tidak akan pernah dikurangi, balasan yang azabnya luar biasa itu nanti ketika di akhirat, bukan sekarang ketika di dunia. Dan pada saat yang sama, ketika mereka tidak menyembah Allah, terus, ya, mereka tidak akan pernah mendapatkan keyakinan untuk bisa, ya, memahami dan meyakini kebenaran Islam, ya, dan juga untuk meyakini Allah sebagai Tuhan dan disembah oleh mereka. Mereka akan hidup terus dalam kebimbangan, dalam keraguan, ya, sehingga pada saat yang sama mereka akan terus menyembah kepada selain Allah, dan sekaligus mereka pun akan terus berselisih dan memperselisihkan, ya, apa yang ada di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu tidaklah heran, ya, sampai kapanpun orang yang belum diberikan hidayah tidak akan pernah bisa untuk meyakini, ya, kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pantas dalam keraguannya, kebimbangannya, mereka tidak akan diberikan hidayah dan mereka akan dalam kesesatan. Kemudian dalam surat Hud ayat 111-nya Allah menyatakan, wa inna kullalamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'maluhum innahu bima ya'maluna khabir, ya. Sesungguhnya kepada masing-masing mereka itu, ketika Allah berikan balasan kepada mereka, ketika Rabb memberikan balasan kepada mereka atas amal yang sudah mereka lakukan sendiri, maka pada situ Allah menyatakan innahu bima ya'maluna basir. Allah itu selalu melihat apa yang mereka lakukan. Jadi apapun dilakukan oleh manusia dalam kondisi keingkarannya, dalam kondisi tidak pernah yakin terhadap Islam, terhadap wahyu Allah, ya, terhadap, ya, kitab yang sudah diturunkannya,
Allah tidak akan pernah luput untuk bisa mengawasi perbuatan mereka. Allah akan terus mengawasi perbuatan mereka dan sudah menugaskan malaikat raqib dan atid untuk mencatat semua perilaku mereka ketika hidup di dunia. Karena semua perilaku yang dilakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah nanti ketika di hari kiamat. Nah, karena itu Allah memerintahkan pada kita untuk istiqomah dalam keimanan, untuk istiqomah dalam ketaatan, ya, untuk istiqomah dalam keislaman. Seperti dalam surat Hud ayat 112 Allah menyatakan fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana sudah diperintahkan. Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah tentang sholat, jagalah sholat ini dan istiqomah. Apa yang Allah sudah perintahkan untuk kita berhijab, menutup aurat, ya, dengan menutup aurat yang benar-benar syar'i, kita harus jaga, ya, dengan cara istiqomah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, seorang suami harus bisa menggauli istrinya dengan sangat baik, istri harus taat pada suaminya dengan sangat baik. Ini pun dijaga terus dengan istiqomah. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan dan jaga apa yang kita laksanakan ini dalam rangka ketaatan kita pada Allah dengan istiqomah sampai nafas terakhir kita. Karena keistiqomahan ini akan menentukan kita husnul khotimah. Nah, Allah menyatakan kalau kita ingin istiqomah itu jangan lupa wa man taba ma'aka. Kita tuh harus selalu bergaulnya, selalu ya hidupnya bersama orang-orang yang taubat kepada Allah. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang selalu sadar atas dosanya, cepat bertaubat sehingga selalu memperbaiki kesalahannya dengan ya kebaikan-kebaikan yang tidak pernah berhenti, karena dia tahu apa yang sudah dilakukannya dalam kesalahan itu harus dihapus. Jadi dia bertaubat, setelah itu dia perbaiki ya dengan amal-amal soleh yang lain. Nah, kita kalau ingin istiqomah hidupnya bersama orang-orang semacam ini yang selalu bertaubat, berusaha sadar atas kesalahannya, kemudian meninggalkan kesalahan tersebut dan dirubah dengan amal-amal yang baik. Dan orang semacam inilah yang hidup bersama kita akan menjaga keistiqomahan kita. Kemudian wala tatghaw. Yang kedua, kalau kita ingin istiqomah selain harus hidupnya bersama orang-orang yang selalu bertobat, juga yang keduanya jangan berperilaku yang melampaui batas. Semua perilaku yang melampaui batas itu pasti akibatnya adalah keburukan, kemaksiatan. Ya, misalnya kita tidur terus ya. Sudah tidur terus, akhirnya bangun sholatnya terlambat, ya. Tidurnya kesiangan terus atau terlambat terus, ya, melampaui batas. Istirahat itu melampaui batas sehingga tidurnya larut malam. Karena itu ketika mau bangun sholat subuh susah, ya, sehingga sholat subuhnya terlambat. Semua yang melampaui batas itu akan mengakibatkan jadi keburukan. Tidur terus juga ya mengakibatkan jadi banyak kewajiban yang terabaikan. Kita belanja terus, akhirnya kita tidak sempat bersedekah, ya, kita tidak bisa mendahulukan zakat, kita tidak memiliki kasih sayang pada orang-orang yang sulit, tidak bisa berbagi karena terlalu banyak mementingkan apa yang kita butuhkan, belanja dan belanja dan belanja. Semua yang berlebihan itu akan mengakibatkan ya kepada keburukan. Makanya kalau kita ingin istiqomah, kata Allah wala tatghaw, janganlah ya kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, ya, sesungguhnya dia Allah itu ya mengetahui apa yang atau melihat apa yang kamu lakukan. Jadi yang istiqomah walaupun sangat kecil tapi dia istiqomah. Dalam kondisi kecewanya seorang istri tapi masih bisa tersenyum membahagiakan suaminya walaupun di hatinya terasa sakit, terasa kecewa, senyumnya ya itu merupakan ya amal baik yang tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dalam kondisi misalnya seorang suami ya sangat butuh sekali dengan uangnya, tapi dia harus mengutamakan kewajiban nafkah pada anak dan istri. Sebelum dia memikirkan tentang HP-nya harus diganti, ingin ganti dengan yang lebih baik, ternyata lebih mahal, dia utamakan dulu tentang nafkah kepada anak dan istri. Kenapa? Walaupun dia hanya mengutamakan, boleh jadi mengutamakan anak istrinya pun tidak sampai mencukupi dengan baik, tapi saat dia mengutamakan dengan uangnya, Allah tidak akan melupakan amalnya. Allah Maha melihat apa yang sudah diutamakan oleh ya seorang suami untuk istrinya. Nah, karena itu di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah terus agar kita husnul khotimah dan kita sibuknya dengan amal soleh. Dan lebih dari itu kita diingatkan ya untuk istiqomah ada dua cara. Yang pertama yaitu kita harus senang menjaga persahabatan kita, menjaga perkawanan kita, berukhuwah kita dengan orang-orang yang rajin bertaubat.
tetap hidup di lingkungan ya orang-orang yang rajin bertaubat, bersahabat dengan mereka, berukhuwah dengan mereka. Yang kedua, beramal kita apapun boleh diamalkan selama itu benar, tapi jangan berlebihan. Semua yang berlebihan ini akan mengakibatkan ya nanti kita jadi melampaui batas dan jatuh kepada ketidakistiqomahan. Ada orang misalnya terlalu rajin ya, berlebihan dalam salat tahajudnya sampai tidak mau tidur sama sekali sepanjang malam. Ini melampaui batas. Karena Rasulullah itu salat tahajudnya dimulai dengan tidur dahulu. Kalau sudah melampaui batas begini, akhirnya yang punya darah tinggi kambuh darah tingginya, yang punya darah rendah kambuh darah rendahnya. Ketika sakit dia tidak bisa lagi salat tahajud, sehingga tidak bisa istiqomah. Nah, kenapa kita diperintahkan istiqomah? Selain yang pertama agar kita husnul khotimah, yang kedua karena balasan istiqomah itu luar biasa. Kita bisa baca dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah menyatakan dalam ayat ini, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Untuk orang istiqomah, Allah akan menurunkan malaikat khusus ya ke dalam hati mereka. Yang pertama, agar mereka tidak merasa takut terhadap semua persoalan dunia. Kesulitan apapun dunia tidak akan takut. Yang dia takutkan itu kesulitan akhirat. Kepada siapapun selain Allah di dunia tidak takut. Yang dia takuti Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ketika mau meninggal pun tidak ada yang ditakuti. Ya, karena yang takuti oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika yang menghadap Allah ya sudah waktunya dijemput ya oleh malakul maut dan diberikan tanda-tanda balasan yang baik oleh Allah sebagai nanti orang yang disenangkan, dibahagiakan oleh Allah di hari akhiratnya, maka dia pun meninggalnya tersenyum ya, bukan dalam keadaan kecut. Kemudian wala tahzanu, tidak akan bersedih. Diberi musibah dia tetap tenang, tidak sedih. Diberikan kesulitan di masa pandemi ini, banyak kesulitan, tapi hidupnya tetap tenang ya. Tidak kelihatan kecewanya, sedihnya, sulitnya ya. Karena apa? Dia beramalnya istiqomah. Allah sudah berikan malaikat untuk terus hadir di dalam hatinya seperti itu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan diberikan rasa optimis ya. Ada kabar gembira akan menjadi ahli surga ya, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi pantas ya, semakin tua semakin sadar untuk bisa beramal soleh, untuk lebih banyak bertaubat, untuk meninggalkan ya keburukan-keburukan di masa lalu, terus menyambut hari-hari yang indah untuk menjadi ahli surga. Kemudian balasan yang lainnya, nahnu auliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Kata Allah, kami akan jadi pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Orang istiqomah tidak akan ditinggalkan oleh Allah di saat sulitnya ya, di saat sengsaranya, di saat mendapatkan musibahnya ketika di dunia. Terus Allah akan ya lindungi mereka ya, sehingga mereka tetap akan bisa melangsungkan ya nilai-nilai keagamaannya. Demikian pun di hari akhirat tidak akan pernah mendapatkan siksa, terus Allah akan lindungi dan selamatkan. Dan ketika sudah masuk dalam surga, kata Allah akan mendapatkan semua nikmat yang sudah dijanjikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apapun yang kita inginkan dalam surga semua akan diberi oleh Allah. Di dunia banyak keinginan yang tidak bisa kita penuhi dan belum diberikan oleh Allah. Tapi di hari akhirat apapun keinginan kita, kata Allah, akan diberikan sesuai dengan janjinya ya, yang sudah disampaikan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nuzulam min ghafurir rahim. Allah akan berikan kedudukan yang tinggi karena apa? Allah akan berikan ampunannya, Allah akan berikan rasa kasih sayangnya, cintanya ya, dan semua nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai tanda cintanya kepada orang-orang yang istiqomah. Jadi pantas di dalam etik kita diperintahkan untuk istiqomah, karena istiqomah ini akan buat kita husnul khotimah, kita akan diberikan hidup yang tenang, tidak ada rasa takut pada semua urusan dunia ini ya. Kemudian kita tidak akan pernah bersedih dengan segala persoalan ya, yang kita rasakan rasa optimisnya untuk bisa menjadi ahli surga, sehingga yang kita kejar terus sebagaimana untuk bisa ya melakukan kebaikan-kebaikan ya, untuk bisa menuju kepada surga. Dan kita akan terus mendapatkan perlindungan Allah di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi sekalipun kita manusia biasa, tidak sehebat para nabi dan para rasul dari si amal solehnya dan dari si kekuatan imannya, tapi selama kita istiqomah, kata Allah akan berikan kedudukan yang tinggi. Karena apa? Di saat kita sudah menjadi ahli surga, Allah sudah memberikan ampunannya ya, dan bahkan selain itu Allah memberikan cinta kasihnya. Kemudian di ayat 113 Allah menyatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, maka kamu akan disentuh oleh neraka. Wa malakum min dunillahi min auliya.
dan kamu tidak akan ya mendapatkan pelindung selain Allah. Tsumma la tunsarun, dan kamu tidak akan diberikan pertolongan. Jadi dari sini kita harus bisa tegas, harus bisa istiqomah dalam memilih kebaikan bersama orang-orang yang baik ya. Jangan kita bersahabat dengan orang-orang yang zalim, kemudian mendukung orang-orang yang zalim, karena Allah beritahu kepada kita nanti kita akan disentuh oleh neraka dan tidak diberikan pertolongan. Kalau untuk mendukung orang yang zalimnya kita tidak boleh ya dengan azab seperti itu, apalagi orang yang zalimnya. Dalam surat Al-Baqarah 270 ya, juga surat Al-Hajj 71 dan surat Fatir ayat 37, Allah menjelaskan bahwa orang-orang zalim tidak akan ada yang menolong. Nah jadi kita di saat nanti di hari kiamat butuh sekali pertolongan. Kita sebagai manusia biasa banyak sekali kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak dosanya. Di situ kita perlu penolong. Siapa penolong? Cuma satu penolong, di satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah menegaskan pertolongan itu tidak akan diberikan pada orang yang zalim ataupun yang mendukung pada kezaliman. Kemudian ayat 114-nya ya. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Ya, dan tegakkanlah sholat di dua penghujung hari. Di dua penghujung hari itu pagi dan petang ya. Wazulafa minal lail, dan juga di permulaan malam. Permulaan malam itu maghrib dan isya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah jangan pernah mengabaikan sholat. Ya, kapanpun dari 5 waktu sholat yang wajib ini, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, benar-benar harus dijaga oleh kita. Jangan sampai ada yang terlewati, jangan sampai ada yang kita abaikan, sehingga ya ternyata misalnya waktunya sudah mendesak kepada ya datang waktu berikutnya. Sholat zuhur sudah mau asar, sholat asar sudah mau maghrib ya, kemudian sholat isya sudah mau subuh, sholat subuh sudah mau datang ya sholat syuruk ya atau sholat duha. Nah jadi pada saat yang sama lakukanlah sholat sesuai dengan waktunya, sesuai dengan yang ditetapkan dalam nilai-nilai agama, sehingga pada saat yang sama di saat kita sholat ini merupakan kebaikan, dan ketika itu kita akan dihapus kejahatannya. Innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan yang paling tinggi itu adalah sholat, karena sholat itu adalah rukun Islam kedua setelah syahadat ya, dan dia adalah rukun amali, rukun yang dilakukan oleh kita dengan gerakan tubuh. Pada saat yang sama inilah amal yang paling tinggi yang bisa menghapus kejahatan-kejahatan. Dan juga amal-amal yang lain yang baik, sifatnya itu disebutkan dalam ayat ini, semua kebaikan itu akan menghapus segala bentuk kejahatan. Nah karena itu kalau sholatnya sudah baik, insya Allah dia akan bisa ya menjaga amal-amal baik yang lain. Sebab jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Itu yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah yang menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ingat, yang sadar, yang terus berzikir pada Allah, ingat pada Allah, ya ingat pada hari kiamat, ya ingat pada hari pembalasan, ingat pada hari akhirat. Orang semacam ini akan selalu bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya maka akan diamalkannya. Nah kita diingatkan untuk bisa menjaga sholat itu kalau belum terbiasa memang berat. Untuk menjaga sholat di awal waktu apalagi berjamaah memang berat. Tapi Allah menyebutkan ya perlu kesabaran. Untuk bisa menjaga benar-benar istiqomah dari kita sadar bahwa ini adalah wajib sampai nanti kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau kita ingin istiqomah memang berat, tapi kata Allah ada kuncinya. Kamu harus bersabar. Kalau kamu bersabar maka bisa istiqomah, bisa dijaga sampai akhir. Seperti dalam surat Al-Baqarah 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Jadi di sini Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman ya, hendaklah kau minta tolong pada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan sebagai orang tua jangan lupa untuk bisa mengingatkan anak-anak, mendisiplinkan anak untuk sholat ya, agar sholat ini menjadi ya amal pertama bagi mereka untuk terus dijaga sampai akhir hayatnya. Allah merintahkan dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah untuk itu. Kita membuat anak untuk sholat di awal waktu. Itu siapa kita ingatkan sampai mereka benar-benar sadar, sudah bisa bertanggung jawab, sudah istiqomah, sampai mereka sudah merasakan rasa senangnya, rasa nikmatnya. Kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi memerintahkan sholat. Tapi untuk bisa sampai ke taraf itu
itu bisa bertahun-tahun. Dan kata Allah, sabar saja, lakukan itu semua untuk anak agar mereka bisa istiqomah. Karena kalau sudah sabar, Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kesabaran yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, itu yang disebut oleh Allah dalam surat Hud ayat 115. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan ya balasan untuk orang yang berbuat baik. Nah, karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk terus bersabar menegakkan sholat, dan bahkan juga tegakkanlah sholat pada keluarga kita, dan perintahkanlah, didiklah untuk itu dengan sabar sampai mereka sudah benar-benar merasakan nikmat ya melakukan sholat ini dengan kesabarannya dan kesadarannya. Kemudian ayat 116. Di ayat 116 Allah menyatakan falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Allah di sini menanyakan ya, mengapa tidak ada orang yang memiliki keutamaan ya dari sebelum kamu, dari umat sebelum kamu, yanhauna 'anil fasadi ya, yang bisa mencegah pada kerusakan di muka bumi kecuali sedikit saja. Jadi orang itu diberikan banyak kelebihan oleh Allah, diberikan banyak keutamaan oleh Allah, tapi ya keutamaan yang diberikan ini tidak digunakan untuk melarang perbuatan ya kerusakan. Kecuali yang bisa melakukan itu sedikit saja. Sehingga tidak heran jika kita dapatkan dalam kehidupan manusia itu ya ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat baik, tapi ada juga orang yang berbuat baik sambil melarang kejahatan. Dan itu hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Berabad-abad ya manusia itu hidup ya akan seperti itu. Ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat baik, tapi ada lagi yang berbuat baik ya sekaligus juga melarang kejahatan. Nah, mereka yang sedikit ini, kata Allah, adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, mimman anjayna minhum. Mereka yang akan diselamatkan oleh Allah ya di antara ya yang lainnya. Kenapa? Karena mereka tidak mendukung kejahatan ya, bahkan mereka tidak membiarkan kejahatan. Lebih dari itu, mereka justru melarang pada perbuatan kejahatan. Nah, sementara orang-orang yang berbuat jahat, yang zalim, wattaba'al ladzina dzalamu ma utrifu fihi. Kalau yang berbuat zalim, apa yang diikuti? Yang diikuti justru kemewahan. Kehidupan mewah itulah yang dikejar oleh mereka. Itu yang dicari oleh mereka sekalipun harus mengorbankan hari akhiratnya. Maka Allah sebutkan orang semacam ini wa kanu mujrimin ya. Mereka adalah orang-orang ya yang telah berbuat dosa. Dan mereka inilah yang harus diwaspadai oleh kita agar tidak mempengaruhi ya, keyakinan kita, keimanan kita dan ibadah kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Kemudian surat Hud ayat 117-nya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan tiadalah Tuhanmu membinasakan suatu negeri atau beberapa negeri dengan kezaliman ya, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang soleh. Jadi ketika Allah menyatakan nanti akan diselamatkan ya, siapa yang diselamatkan? Itu orang-orang yang baik tapi juga mau mencegah kejahatan. Nah, orang semacam ini diselamatkan oleh Allah. Allah memberitahu kepada kita bahwa bisa jadi suatu negeri yang penduduknya banyak orang-orang jahatnya ya, orang-orang zalimnya, Allah akan menurunkan ya kebinasaan pada mereka, akan menurunkan azabnya, memberikan musibah beratnya kepada mereka. Tapi orang-orang yang mencegah pada perbuatan buruk ini Allah selamatkan. Yang kedua yaitu orang-orang yang soleh yang selalu mengadakan perbaikan. Ya, selama masih ada orang yang soleh yang melakukan perbaikan, ya Allah tidak akan membinasakan suatu negeri. Nah, apalagi ditambah ada orang-orang ya yang melakukan perbaikan ini dengan cara melarang ya dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat ya, dan perbuatan-perbuatan zalim. Kemudian di ayat ini juga kita semakin sadar bahwa Allah itu tidak pernah zalim kepada manusia selama dia masih berbuat baik. Ya. Allah tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Kalau misalnya Allah menurunkan azab, itu ya karena perbuatannya. Selama dia baik-baik saja, nggak akan pernah diazab oleh Allah. Tapi kalau dia berbuat dosa, dia berbuat jahat kepada sama manusia, ya pantaslah Allah tegur supaya kejahatan ini tidak merusak seluruh alam raya. Maka ditegur oleh Allah dengan cara memberikan musibah kepada mereka. Nah, itulah mengapa Allah itu maha bijak, Allah itu maha baik, Allah itu maha sayang.
Sehingga disebutkan wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Tiadalah Tuhanmu itu zalim kepada hambanya. Ya, selama dia terus tidak melakukan kejahatan, ya Allah akan terus lindungi. Karena ya Allah menginginkan kebaikan kepada manusia sehingga manusia itu akan selamat dan diberikan nikmat. Kemudian juga di sini kita bisa melihat jangan terbiasa hidup mewah, karena terbiasa hidup mewah akan tertarik pada kenikmatan dunia lebih besar, kemudian jadi kita lupa kepada hari akhirat. Dan juga dalam surat Al-Isra ayat 16 Allah menceritakan kalau Allah ingin membinasakan satu negara, satu negeri, satu kota, satu kaum ya, maka Allah akan memerintahkan ya kepada mereka itu untuk bermewah-mewah. Ya. Selama bermewah-mewah itu kan nanti tidak mau terganggu sedikit pun kemewahannya, sehingga bisa jadi dengan kemewahan yang terus dijaga dia akan zalim kepada orang lain, tidak mau bersedekah kepada orang yang susah, tidak memberikan kepedulian kepada orang-orang yang butuhkan. Ya. Dia tidak mau harus berkasih sayang pada saudara, kepada kerabat ya. Pada saat yang sama nanti Allah binasakan. Kemudian ayat 118 dan 119 ya. Surat Hud ayat 118 sampai 119. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin ya. Seandainya Rabbmu itu menghendaki maka akan jadikanlah seluruh manusia itu sebagai satu umat, sebagai umat yang satu ya, sebagai umat yang satu yaitu maksudnya umat Islam. Tapi kata Allah wal yazaluna mukhtalifin ya illa ma rahima rabbuk. Namun mereka itu akan terus berselisih ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, dan demikianlah dia telah menciptakan mereka dan telah menetapkan keputusan ya Tuhan kamu ya, sehingga kata Allah, aku akan penuhi neraka jahanam itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, di sini kita melihat kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk menjadi umat yang berbeda-beda, tidak menjadi satu umat. Sebetulnya kalau Allah mau, Allah jadikan satu umat, tapi kan Allah berikan kebebasan pada manusia untuk memilih. Sehingga selama belum menjadi satu umat, maka mereka akan terus berselisih ya. Akan terus berselisih, akan terus melakukan perbedaan-perbedaan. Ya, tapi suatu saat Allah akan menentukan ya kalimatnya yang sempurna, kalimatnya yang pasti ya, yaitu ya siapa yang harus jadi ahli neraka dan siapa dari ahli neraka ini ternyata baik dari bangsa jin maupun dari manusia. Inilah menunjukkan bahwa pilihan kita bagi manusia kepada Islam jadi umat yang satu ini itu adalah pilihan yang bebas ya diberikan oleh kita, dan selama masih ada berbagai umat maka akan selalu berselisih, dan itu merupakan satu hal yang lumrah, satu hal yang fitrah ya. Allah menyebutkan dalam ayat ini, tapi kita harus ingat jangan sampai kita berbeda, jangan sampai kita berselisih, karena kita khawatir dengan kita berselisih mempermasalahkan ya kebenaran Islam, maka kita akan menjadi ya, ahli neraka. Kemudian di ayat yang berikutnya itu ayat 120 ya. Di ayat 120 ini Allah menceritakan tentang bagaimana berita para rasul ya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli manutsabitu bihi fuadak. Dan tentu Allah sudah atau kami sudah menceritakan, sekali tidak kami sudah menceritakan kepadamu tentang berita para rasul. Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang terakhir tidak pernah hidup sezaman dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan para rasul sebelumnya. Tapi Allah ceritakan apa yang terjadi pada para rasul sebelumnya itu. Ya, Allah kisahkan apa yang terjadi kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yang terjadi pada Nabi Nuh, yang terjadi pada Nabi Musa, yang terjadi pada Yusuf, yang terjadi kepada ya nabi-nabi yang lain. Untuk apa Allah menceritakan kisah para rasul padahal mereka hidupnya sebelum Rasulullah? Ini ada tujuannya, kata Allah, manutsabitu bihi fuadak, agar ya bisa memantapkan hatimu, membuat hati semakin tegar, membuat hati semakin kuat ya, membuat hati semakin mantap ya kepada keimanan ya, keimanan yang sudah dimiliki. Waja'aka fi hadil haq, dan telah datang pada kamu tentang hal ini dengan benar. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah itu tidak ada yang dusta, semua sudah terjadi di masa para rasul dahulu. Walaupun kita tidak pernah mengalaminya langsung, tapi kita harus yakin bahwa apa yang dikisahkan oleh Allah
tentang kejadian para rasul masa lalu itu adalah benar ya. Yang kedua, wa mau'izatun. Dalam kisah para rasul itu ada nasihat. Ada nasihat yang bisa kita ambil ya. Misalnya orang-orang yang taat kepada Nabi Nuh mau sesuai melakukan apa yang diwahyukan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah ya, diselamatkan oleh Allah. Walaupun banjir begitu besar sampai menutupi bumi ini ya, sampai banjir seluruhnya, tapi tetap saja Allah selamatkan mereka yang taat ini. Dan itu kejadian pada zaman Nabi Nuh. Ya, kemudian misalnya ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, walaupun dengan segala kekuatan sudah dipersiapkan dengan jumlah prajurit yang banyak ya, tapi dalam kisah yang kita dengar di dalam masa di masa Rasulullah SAW masih belum diangkat menjadi Rasul ya, Nabi Muhammad tadi itu belum menjadi Rasul, ada pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah, tapi diceritakan oleh beliau. Jadi ada dalam sejarah ya, juga diceritakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Fil. Pada saat yang sama itu adalah kejadian yang benar. Orang yang akan menghancurkan apa yang jadi milik Allah, ternyata sebelum mereka sampai ke tempat medan yang akan dihancurkan itu sudah dihancurkan lebih dulu ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada nasihat yang kita ambil. Sehingga kita harus berhati-hati jangan sampai kita merusak apa yang sudah ya dinasihatkan oleh Allah, yang sudah diajarkan oleh Allah, yang sudah dijadikan sebagai panduan pedoman dalam hidup kita. Jangan kita rusak, ambillah nasihatnya ya, ambillah apa yang baik-baik darinya dan jadikanlah pelajaran ya dari hal-hal buruknya sehingga kita tidak melakukannya. Yang ketiga, wa dzikra lil mu'minin ya, bahwa kisah para nabi di masa lalu, kisah para rasul di masa lalu itu dalam rangka agar orang-orang yang selalu ingat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sadar di atas keimanannya bisa mengambil ya pelajaran. Ya bisa mengambil peringatan apa yang sudah terjadi ya dari musibah, azab yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, itulah mengapa lanjutan dari surat ini, dari surat Hud ini Allah akan menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ya. Kemudian ayat 121. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun ya. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, ya, berbuatlah ya, di atas kedudukan kamu itu ya, sesuai dengan apa yang mereka sedang kuasai, yang mereka sedang jabat, berbuatlah semaunya. Tapi kata Allah ya, kita jangan merasa kecewa ya, jangan merasa khawatir terhadap perbuatan mereka. Karena kata Allah kita harus inna amilun, sesungguhnya kami pun berbuat. Jadi kita teruslah berbuat untuk terus taat kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun ada orang-orang yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya dan mungkin juga menggunakan jabatannya atau kekuasaannya, tapi kita teruslah berbuat baik sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 122-nya wantadhiru inna muntadhirun, dan tunggulah dan kami pun menunggu. Ya, mereka harus menunggu akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan. Kita pun sama, kita akan menunggu akan ada hari kiamat dan akan ada hari pembalasan ya. Yang dulu kita sudah lakukan ketika di dunia akan dibalas sesuai dengan amal kita ketika di dunia. Begitupun apa yang dilakukan oleh mereka, Allah pun akan balas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka ketika di dunia. Kemudian ayat yang terakhir yaitu ayat 123. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan milik Allah semua yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua yang ada di langit yang di bumi itu ada banyak hal-hal yang gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Tapi Allah Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun apa yang terdapat di langit maupun yang ada di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru, dan segala urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, berarti tidak ada satu persoalan pun, satu urusan pun yang tidak akan kembali kepada Allah. Semua yang terjadi pada diri makhluknya itu akan kembali kepada Allah. Fa'budhu. Maka agar kita nanti dikembalikan kepada Allah dengan semua perbuatan kita dan itu akan menjadi baik bagi kita, fa'budhu. Maka sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepada Allah. Ada dua hal yang harus kita kerjakan setelah kita tahu tentang banyak kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat dalam surat Hud ini, bahwa kita harus semakin rajin beribadahnya ya, semakin yakin terhadap keimanannya. Setelah itu kita baru bertawakal kepada Allah. Kalau kita sudah beriman, beribadah ya kita tinggal bertawakal. Tidak bisa lagi kita ya melakukan sesuatu yang lebih dari itu
ya, agar kita dalam tawakalnya kepada Allah, Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kemudian wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk terus beribadah dan setelah itu harus bertawakal kepada Allah? Karena ya Allah itu tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan. Apapun yang diamalkan oleh kita, Allah tidak akan lupakan. Amal baik akan dibalas dengan kebaikan, ya amal buruk akan dibalas dengan ya siksaan. Tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang tampak semua tidak akan dilupakan oleh Allah. Karena itu beribadahlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya mudah-mudahan setelah kita berikhtiar ya mengisi semua kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah, ya kita tinggal pasrah ya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan kasih sayangnya dan ampunannya, dan semua kita menjadi ahli surga. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.